Martial Peak Bab 775, Gurun Pasir Luas. Pada siang hari, panas yang terpancar dari pasir sulit untuk ditahan, tetapi ketika malam tiba, udara dingin yang mendalam memenuhi udara, menyebabkan seseorang tanpa sadar menggigil. Di bawah bulan purnama, semburan ki dingin yang terlihat dengan mata telanjang sesekali akan melompat dari pasir, seperti hantu. Menatap sekeliling, seolah-olah gurun tak berujung telah ditutupi lapisan tipis es yang memantulkan cahaya bulan pucat, menciptakan udara yang indah namun misterius. Di beberapa lokasi yang tidak jelas di gurun pasir yang luas ini, Anlinger menatap Yang Kai, trukinya melonjak saat dia mencoba menghangatkan tubuh sedingin esnya. Saat ini, Yang Kai tampak tidak berbeda dengan mayat. Setelah melarikan diri dari dunia kecil misterius pada siang hari, dia bahkan belum membuka matanya. Pada awalnya, tubuhnya masih memiliki sedikit kehangatan dan jantungnya akan berdetak sesekali, tetapi seiring berjalannya waktu tubuhnya menjadi semakin dingin karena vitalitasnya tampaknya bocor. Dia seperti lilin yang tertiup angin, dalam bahaya akan padam setiap saat. Anlinger telah menjaganya dengan hati-hati selama ini, tidak pernah meninggalkannya. Ini adalah calon tuan suci dari tanah suci, bahkan jika dia benar-benar sudah mati, tidak mungkin Anlinger bisa membiarkan bahaya datang padanya. Ekspresi tangguh dan tegas memenuhi wajahnya. Sasha asteris. Tidak jauh dari situ, suara langkah kaki terdengar, menarik perhatian Anlinger. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Gouche, yang telah pergi untuk mengintai daerah itu lebih awal beberapa waktu yang lalu. Bahkan jika dia memiliki kekuatan fisik yang tangguh, dia tidak mampu menahan dinginnya gurun di malam hari, menggigil saat dia berjalan, rambutnya tertutup embun beku. Mata Anlinger berkedip saat pandangan waspada merayap ke wajahnya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Yang Kai, dia juga melakukan kontak dengan Gouche dan tahu bahwa pria ras iblis ini adalah seorang berandalan yang mesum. Sekarang tidak yakin Yang Kai masih hidup atau mati, dia merasa dia harus menjaga kewaspadaannya terhadap Gouche. Namun, Anlinger dengan cepat merasa santai ketika dia mengingat ki iblis dan energi spiritual lawannya masih disegel. Bagaimana keadaannya? Gouche menghampiri Anlinger dan buru-buru bertanya. Anlinger hanya menggelengkan kepalanya perlahan sebagai jawaban. Jadi, pada akhirnya, dia benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kamu tidak diperbolehkan mengatakan itu. Dia akan selamat. Anlinger segera menjadi marah, cahaya tajam berkedip di mata berwarna almonnya. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi kamu harus tetap mempersiapkan dirimu, tidak ada di dunia ini yang abadi. Nasib saudara yang benar-benar kejam. Gouche menghela nafas. Melihat Yang Kai menderita kemalangan untuk membantu mereka melarikan diri, sikap Gouche terhadapnya menjadi lebih ramah. Jika dia bisa bertahan, itu akan menjadi yang terbaik. Tuan ini ingin membawanya ke kota King Liao untuk menawarkan keramahan. Mengatakan demikian, Gouche duduk di pasir dingin tak jauh dari sana. Sedikit senyum tiba-tiba terbentuk di wajahnya saat dia berkomentar, menurutku bocah manusia ini cukup menarik. Aku sudah menangkap sejumlah besar manusia sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mirip seperti saudara Yang. Mereka semua memasang wajah jelek, segera bersujud dan memohon ampun saat mereka menemukan diri mereka dalam bahaya. Saudara Yang di sisi lain memiliki tulang punggung yang kokoh, temperamennya sangat cocok dengan ras iblis. Aku lebih memilih untuk mati dalam pertempuran daripada hidup sebagai pengecut, seorang pria sejati. Gouche mengoceh sebentar, tapi yang menarik perhatian Anlinger adalah sesuatu yang dia katakan di awal, dengan tenang bertanya, manusia yang kamu tangkap itu, apa yang kamu lakukan dengan mereka? Gouche mengayunkan tangannya ke bawah dengan gerakan memotong, menyebabkan wajah cantik Anlinger menjadi agak hitam. Dia segera memutuskan untuk tidak berbicara dengannya lebih dari yang diperlukan. Pada malam hari, gurun yang luas sangat sunyi, hanya beberapa makhluk seperti kalajengking yang bergerak. Gouche menangkap beberapa dari mereka dan memakannya dengan senang hati. Saat dia makan, dia memberikan komentar tentang rasanya juga. Seiring berlalunya malam, gurun menjadi semakin dingin. Satu-satunya vitalitas Yang Kai yang tersisa juga dengan cepat memudar. Titik yang diperhatikan oleh Anlinger dan Gouche, keduanya diam-diam menjadi gugup saat mereka dengan hati-hati mengawasinya. Setengah jam setelah tengah malam, sedikit vitalitas terakhir ini tiba-tiba menghilang. Cahaya di mata indah Anlinger tiba-tiba padam, tubuhnya yang lembut gemetar tak terkendali. Gouche juga menghela nafas berat, merasa bahwa surga tidak adil. Mereka berdua tenggelam dalam kesedihan sesaat sebelum denyut nadi meletus dari tubuh Yang Kai.
Ledakan vitalitas ini segera berubah menjadi api yang mengamuk dengan cepat memanaskan tubuh Yang Kai yang hampir beku. Pada saat yang sama, Truki mulai mengalir melalui meridiannya dengan sangat cepat dan terdengar keras. ****. Dengan hembusan ringan, seluruh sosok Yang Kai dilalap api saat lapisan Truki emas yang keluar meledak dari tubuhnya, mengubah pasir di dekatnya menjadi lautan magma. Anlinger terkejut dan buru-buru mundur, hampir membakar dirinya sendiri dalam prosesnya. Gouce juga terpana oleh penampilan Yang Kai saat ini, ekor beracun kalajengking besar yang dia makan terlepas dari mulutnya saat rahangnya mengendur. Yang Kai tiba-tiba batuk kabut darah gelap sebelum mengambil kembali Truki yang telah bocor dari tubuhnya, dengan cepat melompat berdiri saat dia melihat sekeliling dengan waspada, hanya tenang sesaat kemudian ketika dia melihat Anlinger yang tercengang dan Gouce di dekatnya, menghela nafas lega sambil mengambil kembali Divine Sense miliknya. Perlahan-lahan duduk kembali di tanah, Yang Kai menyesuaikan pernapasannya saat adegan sebelum dia jatuh koma melintas di benaknya, memungkinkan dia untuk dengan cepat memahami situasinya saat ini. Tidak ada kelainan pada tubuh fisiknya, tetapi laut pengetahuannya masih dalam keadaan kacau, menyebabkan Yang Kai mengerang kesakitan saat dia memegang kepalanya dan gemetar ringan. Bahkan setelah entah bagaimana berhasil menstabilkan kondisinya, Yang Kai tidak bisa mengurangi rasa sakit yang dia rasakan di kepalanya. Di mana kita? Yang Kai membuka matanya dan bertanya dengan tenang, wajahnya berubah karena rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Gurun pasir luas di wilayah iblis, Gouce menjawab dengan agak mekanis sebelum dengan cepat sadar dan bertanya dengan tergesa-gesa, saudara Yang, apakah kamu hidup atau mati? Yang Kai mengangkat matanya dan menatapnya dengan lelah, bagaimana menurutmu? Hahaha, Gouce tertawa terbahak-bahak, aku tahu kamu tidak akan mati begitu saja. Siapa yang mengatakan dia tidak bisa diselamatkan? Anlinger menatapnya dengan dingin. Gouce tiba-tiba tersedak, tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Bagaimana perasaanmu? Anlinger mengalihkan perhatiannya ke Yang Kai dan bertanya dengan gugup. Mengerikan, Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, jiwanya saat ini dalam keadaan kacau dan agak tidak stabil. Kalau begitu kamu harus cepat istirahat. Yang Kai mengangguk ringan, tidak lagi berbicara. Duduk bersila di tanah dan mencoba menenangkan diri, dia mengirim avatar jiwa ke laut pengetahuannya untuk memeriksanya dengan lebih cermat. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat bahwa seluruh laut pengetahuannya dalam keadaan sunyi, nyala api yang kaya dan air laut yang tak berujung telah menghilang, sebuah tanda bahwa energi spiritualnya telah ditarik terlalu banyak. Laut pengetahuannya juga agak kacau, kadang-kadang angin kencang akan bertiup, sementara di tempat lain, guntur dan kilat menghujani, seluruh dunia bergetar dengan goyah seolah-olah akan segera hancur. Alasan untuk semua ini adalah karena Yang Kai dengan paksa membawa pohon ilahi ke dalam ruang buku hitam. Tidak pernah dia mengira bahwa tindakan yang tampaknya sederhana ini akan membuatnya begitu dekat dengan gerbang kematian. Hal-hal yang biasanya dia simpan ke dalam ruang buku hitam berukuran kecil, yang terbesar bahkan tidak 1% pun ukuran dari pohon ilahi, jadi bahkan jika itu menghabiskan sebagian energi spiritualnya, itu hanya jumlah yang sepele. Tapi kali ini energi spiritual Yang Kai telah benar-benar habis. Membawa pohon ilahi ke dalam ruang buku hitam hampir menyebabkan jiwanya hancur. Bagaimanapun, pohon ilahi sangat berbeda dari apapun yang telah disimpan Yang Kai di ruang buku hitam sebelumnya, tidak hanya besar, itu juga mengandung jumlah energi yang tak terbayangkan. Bisa dimengerti dia harus membayar harga seperti itu. Namun, itu sepadan. Mampu mengambil pohon ilahi itu, Yang Kai merasa bahwa bahkan jika dia harus membayar harga yang begitu mahal itu tidak akan sia-sia. Sekarang dia tidak perlu khawatir untuk memenuhi janjinya dengan pohon ilahi. Yang Kai adalah pria yang memegang kata-katanya. Energi spiritualnya yang hilang dapat dipulihkan kembali dan dilengkapi dengan lotus pemanasan jiwa 6 warna, jadi tidak butuh waktu lama bagi energi spiritualnya untuk kembali ke puncaknya. Selain itu, kali ini lotus pemanasan jiwa 6 warna telah memainkan peran penting. Jika itu tidak melindungi jiwa Yang Kai pada saat-saat terakhir, kemungkinan dia benar-benar akan mati sekarang. Mempertimbangkan semua ini, Yang Kai diam-diam bersukacita. Menarik avatar jiwa dari laut pengetahuannya, Yang Kai selanjutnya memeriksa ruang buku hitam. Baru saja tiba, avatar jiwa Yang Kai dipeluk oleh cahaya keemasan yang cemerlang. Pohon ilahi sekarang ada di sini, akar keemasan dan daun hijau gioknya menerangi ruang buku hitam yang dulunya suram.
Dikelilingi oleh aura yang membara ini, rasa sakit di jiwa Yang Kai berkurang secara nyata dan digantikan dengan sensasi hangat dan nyaman. Menanggapi kedatangan Yang Kai, cabang pohon ilahi bergoyang maju mundur, seolah-olah sedang merayakan ledakan panggilan bersemangat terdengar berasal dari hatinya. Yang Kai tersenyum saat dia mengirim avatar jiwa ke jantung pohon ilahi, memungkinkan jiwa yang terakhir untuk segera membungkusnya. Jelas menyadari bahwa Yang Kai saat ini dalam keadaan sangat lemah dan tidak mencoba menyeret avatar jiwanya kemana-mana tetapi malah dengan hati-hati membungkus dan menghiburnya. Saat berikutnya, energi yang kuat mengalir ke avatar jiwa Yang Kai, dengan cepat menambah energi spiritual Yang Kai yang hilang. Yang Kai sangat terkejut dan tidak berusaha untuk menghentikannya, membiarkan pohon ilahi menunjukkan kemampuannya. Setelah sekitar 1 jam, kelemahan Yang Kai telah menghilang dan dia sekali lagi menjadi energik laut pengetahuannya yang kering mencapai kondisi jenuh. Pada saat yang sama, semua jenis luka hitam yang dialami Yang Kai telah pulih. Yang Kai berbicara dengan pohon ilahi sebentar dan menjelaskan bahwa dia mungkin harus tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Setelah menerima tanggapan positif, Yang Kai berjanji untuk datang melihatnya kapanpun dia punya waktu sebelum sadar kembali. Meskipun pohon ilahi enggan berpisah, pohon itu tidak mencoba menghentikannya. Membuka matanya lagi, Yang Kai menemukan bahwa kegelapan malam berangsur-angsur surut digantikan oleh matahari pagi. Mengerutkan alisnya sejenak, Yang Kai menghela nafas ringan saat dia memperkirakan setidaknya dia perlu menerobos ke alam Sein jika dia ingin mengeluarkan pohon ilahi dari ruang buku hitam. Hanya dengan mencapai alam Sein akan bisa melakukannya tanpa melukai dirinya sendiri. Namun, dia tidak terburu-buru. Saat ini, dia masih terjebak di wilayah iblis, bahkan jika Yang Kai bisa segera mengeluarkan pohon ilahi, tidak ada tempat untuk tinggal. Akan lebih baik untuk menemukan tempat untuk pohon ilahi untuk tinggal terlebih dahulu. Puncak Serene Resplendent di Soaring Heaven Sek akan menjadi pilihan yang baik. Melihat Yang Kai membuka matanya, Gou Che dan An Linger yang telah mengawasinya sepanjang malam akhirnya santai. Saudaraku, mengapa sepertinya kamu sudah benar-benar pulih? Gou Che bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekitar 1 jam yang lalu, Yang Kai masih dalam kondisi hampir mati, dan bahkan jika kemampuan pemulihannya lebih baik dari kebanyakan pembudidaya, kecepatan pemulihan semacam ini terlalu abnormal. Selain itu, Gou Che tidak melihatnya meminum pil atau obat penyembuh apapun. Itu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Bersambung.